kami mengumpulkan cerita dari 9 kota. Mewakili Indonesia dengan persoalan yang sama. Sampah yang terus menumpuk, bahkan menjadi gunung. Ini sampah kita. Kali ini saya ikut Bang Manin nih, mau coba experience satu pengalaman naik ke atas tumpukan sampah di Bantar Gebang. Abang, kita mau naik ke Bang ya? Iya, kita mau naik ya. Oke, ke tingkat keberapa nih Bang? Ke tingkat 6. 6, paling atas berarti ya? Paling atas. Maju Bang. Oke. Jalur naik ke Gunung Sampah di zona 4 unit pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang tidak mudah. Tumpukan sampah yang tidak stabil dan cenderung basah meningkatkan risiko perjalanan kami menuju level 6 atau puncak. Tumpukan sampah di lokasi ini adalah kontribusi warga ibu kota Jakarta. Secara umum, memang TPST Bantar Gebang masih menjadi andalan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemrosesan akhir sampah dari kota Jakarta. Sampai saat ini, TPST Bantar Gebang menerima lebih dari 7.500 ton sampah per hari. Dan ketinggian zona landfill aktif di TPST Bantar Gebang masih mencapai sekitar 50 sampai 55 meter dari muka tanah. Hal tersebut tentunya perlu disiasati supaya daya tampung TPST Bantar Gebang tetap terjaga untuk menerima sampah dari kota Jakarta. Mengelola tumpukan sampah di tempat ini jelas tidak mudah. Apalagi tempat ini menjadi tujuan akhir hampir semua jenis sampah. Kita ini udah di paling tinggi ya Bang ya, di atas tumpukan sampah level 6 ya Bang? Level 6. Pernah nemu sampah apa aja Bang di sini? Yang Abang lihat sampahnya di sini apa sih Bang? Sampai ke TPA ini, ke PST ini Bang? Nah, sampahnya sih campur aduk ya. Misalnya Ya seperti kain, kayu, sama bahkan popok dan pempes pun banyak gitu. yang paling aneh pernah nemuin sampah apa Bang? Pernah ngelihat sampah apa di sini Bang? Ya pernah nemuin dulu ya. Ya kadang ada juga seperti bayi gitu, mayat gitu, mayat bayi ada gitu. Tapi menurut Abang sampah-sampah itu sebenarnya termasuk yang dibawa ke sini itu masih punya nilai nggak sih Bang? Masih. Ya contohnya seperti ini pemulung nih. Ya, bahan-bahan dari plastik itu kan dikumpulin dijadikan uang untuk nafkah anak istrinya. Benar saja, bagi tidak sedikit orang, sebagian sampah yang terkumpul dan menggunung di lokasi pembuangan akhir atau pengolahan akhir atau apapun sebutannya, sejatinya masih berharga. Tidak hanya di ibu kota, di kota Pontianak, Kalimantan Barat, para pemulung mengandalkan gunung sampah di TPA Batulayang untuk menjadi sumber penghasilan utama, penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Adi mencari botol plastik dan kardus di TPA Batulayang untuk dijual kembali. Ayah 4 anak ini menjalani profesi sebagai pemulung sejak 2 tahun lalu untuk mendapatkan uang sekitar Rp50.000 per hari. Kalau gini sehari dapat berapa? Ya paling tinggi 50.000 Pak. Itu apa yang Bapak kumpulin? Ya banyak macam. Kadang ada
botol aqua, gelas aqua, kardus bekas, plastik bekas. Yang paling cepat jadi duit tuh apa? Nah, botol aqua Ada penampungnya ya? ada. Berapa kilo tuh Pak satu hari? Ya, paling kalau ini 40 kilo, 50 kilo dapat. Pemandangan serupa juga bisa kita lihat di TPA Toi Sapu, Kota Ambon, Maluku. TPA yang menempati lahan terbatas hanya 1 hektar dengan daya tampung sekitar 100 ton sampah per hari ini juga menjadi penopang hidup warga sekitar. So, katong sini kan mata pencarian di sini kan di sampah. Jadi katong minta syukur bahwa ada sampah di sini, katong bisa katong dapat katong hidup tuh, maksudnya katong dapat katong pekerjaan, katong kerja di sini supaya katong hidup hari-hari. Jadi katong penghasilan di sini katong harap sampah nih buat katong hidup hari-hari begitu. Jadi kalau katong seng ada sampah juga katong juga susah. Namun di balik potensinya, tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan sampah juga tak lepas dari polemik. Seiring dengan semakin menumpuknya sampah, persoalan pun muncul. Warga Kampung Maisepi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, meminta TPA sampah direlokasi jauh dari permukiman. Keberadaan TPA sampah yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari permukiman warga dikeluhkan karena menimbulkan aroma tidak sedap dan gangguan pernapasan. Juga masyarakat di sini banyak yang kemudian menghirup udara yang tidak sedap. Itu sering terjadi. Kemudian itu berdampak pada kami masyarakat di sini. Kemudian jarak sampah ini kan sangat dekat dengan pemukiman warga. Kemudian di belakang sini kan ada kantor gubernur apa. Lalu kemudian kalau tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kemudian relokasi sampah ini kan bagaimana? Bagi saya nanti masyarakat yang kena dampaknya. Persoalan lain juga muncul ketika berbagai jenis sampah dikumpulkan bersama tanpa dipilah di sebuah lokasi. Hewan ternak seolah tidak dapat menolak daya tarik sampah organik di tumpukan sampah seperti ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ternak warga ikut menikmati sisa sampah organik bersama para pemulung yang memilih sampah plastik. Risiko tambahan bagi pengelola TPA sampah dan mungkin bagi konsumen daging sapi. Nah, kalau kita merujuk pada penelitian rekan kami, kolega kami Dr. Risa di tahun 2022, ternyata sapi-sapi ini juga menunjukkan terpapar, jadi sudah positif, itu leptospirosis. Ini adalah penyakit yang bisa menular ke manusia tapi tidak melalui daging sapi. Berikutnya adalah penelitian di tahun 2017, kolega kami, itu juga ingin fokus melihat bagaimana sih kualitas daging. Nah, ketika kita fokus melihat kualitas daging, penelitian beliau untuk melihat logam berat yang ada di situ. Logam berat yang dilihat itu adalah yang bersifat karsinogenik TB, timbal. Ini jumlahnya itu di atas ambang yang diharuskan. Seharusnya sekitar 1 ppm, itu yang diperoleh oleh rekan-rekan antara 1,9, ada sandal malah sampai 2. Ini artinya apa? Bila mana ini dikonsumsi, jadi ini tidak ditemukan hanya pada dagingnya saja, tapi juga ada di livernya, di hatinya. Kita kan pemakan coto kan di sini. Jadi itu juga memiliki resiko bila mana dimakan dalam kondisi terus-menerus. Apa risikonya? Tentu kanker. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seperti ini tata kelola sampah di Indonesia? Hanya dikumpulkan dan ditumpuk, lalu bagaimana selanjutnya? Kalau kita bicara TPA, itu adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Sehingga seharusnya memang sampah itu ketika dibawa ke TPA, sampah itu diproses, tidak hanya dibuang. Kondisinya dari kurang lebih 514 kabupaten kota, kita ada 450-an TPA, itu 35%-nya memang masih open dumping.
Jadi artinya belum dikelola baik secara kontrol landfill atau sanitary landfill. Nah ini yang terjadi kenapa? Karena memang pengelolaan sampah yang masih dilaksanakan di daerah tuh masih banyak yang kumpul angkut buang. Sehingga sampah tidak dipilah dulu, kemudian tidak dikelola lanjutan, ya, menjadi circular economy, tapi hanya dibuang begitu saja. Dan ini masih kurang lebih 35%. Sehingga pekerjaannya memang menjadi lebih berat. Walaupun TPA ini ketika awal dibangun oleh Kementerian PUPR itu sudah menganut sistem sanitary landfill. Tapi karena kendala biaya, ya, sumber daya manusia juga, sehingga pada akhirnya tidak dikelola secara sanitary landfill. Jamal adalah satu dari puluhan pengangkut sampah yang bertugas di Kelurahan Babakan Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pria berusia 37 tahun ini telah 12 tahun berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil sampah domestik. Bagi Jamal, peningkatan jumlah sampah di Kota Bandung sangat terasa. Iya, terlalu banyak. Tiap tahun terus meningkat. Dulu saya kesini seminggu 2 kali cuma 3 roda. Sekarang seminggu 4 kali, sekali kesini 2 roda, 3 roda. Jadi makin tahun kerasa Iya, ya, Kang, ya? makin tahun kerasa banyak, ya. Sampah yang diangkut dari rumah warga kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah di kelurahan untuk selanjutnya dibawa ke TPA Sarimukti. Seringkali TPA Sarimukti tak dapat menampung sehingga pengangkutan sampah tersendat. Volume sampah hingga 2022 tercatat sebanyak 15.434.000 meter kubik. Jumlah ini jauh melebihi kapasitas TPA Sarimukti yang hanya sebesar 1.962.000 meter kubik. Salah satu jenis sampah yang masih menjadi persoalan tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh wilayah Indonesia adalah sampah plastik. Kalau buang sampah paling banyak itu kalau saya plastik. Karena plastik kan kita kalau belanja ke pasar pasti pakai plastik, ya. Mau belanja ikan pakai plastik, belanja tempe pakai plastik. Jadi plastik satu plastik, pasti banyak plastik. Sampah jajanan anak-anak sekolah, botol-botol, plastik semua lah itu. Satu hari berapa banyak Pak ini? Satu hari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Penuh gini ya Pak? Penuh, ha. Perkara jenis sampah yang dibuang tanpa dipilah lalu bercampur di tempat pembuangan akhir baru satu hal. Masih ada persoalan lain dalam pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kita menghadapi kendala sampah yang tadi dibuang masyarakat sembarang. Nah, padahal tempat sampah kita cukup. Nah, ini karena tadi itu masyarakat belum teredukasi untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kami dalam rangka ini punya beberapa program untuk urusan ini, termasuk mengedukasi masyarakat, ya, dengan melibatkan tadi forum komunitas hijau kita itu. Nah, kadang-kadang masyarakat ini karena berada di pinggir sungai buang sampah langsung di sungai. Depan rumah ada parit, buang sampah di parit. Di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat keramaian, waterfront. Nah, itu masyarakat pengunjung itu membuang sampah sembarangan. Kita juga udah turun di lapangan itu. Kepedulian masyarakat terhadap sampah masih jauh dibandingkan kepedulian terhadap persoalan hemat air dan energi. Sebagian warga bahkan tidak tahu kemana sampah yang mereka buang akan dibawa. Tahu nggak Bu, di sampahnya dibawa kemana ya Bu? Biasanya tempatnya di tempat pembuangan sampah ya Bang? Dijemput kemari ya Bu? Iya. Bu, kalau nanti tempat sampahnya penuh di sana, gimana nih Bu? Buang kemana nanti Bu? Ya biasanya sih tukang sampah ya Bang. Yang kalau sampahnya udah penuh ke tempat sampah, tukang sampah yang buangnya. Saya pun kurang tahu juga. Contoh lainnya juga sangat nyata di sekitar kita. Di Jakarta misalnya, sampah mudah ditemukan berserakan di pinggir jalan, bahkan di saluran air. Sampai saat ini masih cukup banyak ya. Dalam satu hari itu rata-rata sampah dari badan air sekitar 100 sampai 250 ton per hari. Masih cukup banyak. Ada 5.125 petugas sampah, ya, petugas kali nih
yang setiap hari memang bertugas untuk melakukan penanganan di badan air. Ya. Nah, kita ada 1.776 titik penanganan sampah gitu di seluruh badan air. Ketika sampah telah tercecer di saluran air seperti selokan, hanya ada satu pilihan, sampah harus diangkut. Jika tidak, risiko banjir dan penyakit akan semakin tinggi. Oke. Aduh. Udah tuh Pak. Udah juga ada dok. Ya Pak Heru, Pak Roman, kita ngobrol dulu Pak sini sambil istirahat ngurusin pinggang. Nah ini kita tadi dari bawah gorong-gorong atas selokan, di atasnya ada rumah-rumah warga. Jadi kita ngambilin sampah plastik ya, terutama kemasan bekas makanan, bekas cemilan dan sebagainya itu di bawah pemukiman warga. Ada selokan-selokan di sini, kita diambilin sampahnya. Nih Pak Roman, yang diambil sama Pak Heru nih apa aja biasanya sampah-sampahnya Pak? Sampah plastik. Sampah plastik. Betul aqua. Yang paling sering atau paling banyak apa? Sampah plastik, Pak. Plastik ya. Iya. Oke, ini tiap hari kayak gini. Iya, tiap hari. Pak. Tiap hari diambilin, tapi tiap hari juga selalu akan ada lagi. Selalu ada. Iya, Ada terus. Banyak. Banyak itu, Pak. Biasa sekali ambil nih berapa karung dapat di selokan kayak gini? Ya kurang 5 karung. 5 karung. Iya. Isinya kurang lebih sama. Sama, bisa. Oke. Biasanya dari mana Pak sampah-sampah ini? Ya, aliran itu. Aliran dari sana. Ini juga ya, misalnya dari sini dari gorong-gorong kot sini juga masuk ya. Kali-kali penghubung kecil. Oke. Harapannya apa Bang buat masyarakat di sekitar sini nih? Semoga sadar lah. Biar apa nih? Biar buang sampahnya di tempatnya ya. Tempatnya. Jangan di mana Bang? Jangan di sembarangan ya. Jangan dikali. Repot juga Bang ya tiap hari ngambilin Bang. Iya. Nih, ada apa aja nih Bang sampahnya nih? Rata-rata ini ya, bungkus makanan atau kebutuhan rumah tangga. Warga mengaku tidak tahu dari mana dan siapa yang membuang sampah ke saluran air. Sebagian warga menilai sampah-sampah di saluran air sekitar rumah tinggalnya berasal dari hulu sampai hilir. Udah, saya dari kecil. Dari ini tahun 2014. Oh, ini memang tiap hari dibersihin sama bapak-bapak ini? Iya. Oh, enak. Apa jadi senang nggak dibersihin? Senang. Nah. Kalau lambat bau. Oh, bau. Tapi sampahnya dari mana Bu biasanya ini? Kan ini dipampet dari atas. Dari atas turun sini mampet di sini. Oh, mampet di sini? Iya. Sering mampet? Sering. Ya tiap saat. Paling bersihnya kebek. Penuh ya? Penuh. Tapi nggak sampai banjir airnya? Banjir. Kalau banjir malah. Kalau gede. Hujannya deras banjir? Pernah. Dulu pernah. Kalau banjir malah bersih. Oh gitu? Iya, karena kan ke bawah kan air. Iya. Tapi kalau udah dibersihin gini jadi enak Bu ya? Enak. Cuman dari sana dari atas kemari lagi sampahnya. Selalu ada Bu sampah itu? Selalu. Banyak. Jadi dari atas. Dari sono ke sini. Ada ini Bu, ada pesan mungkin buat orang-orang yang sering buang sampah ke sungai, apa pesannya? Ya, pesannya sih biar agar bersih aja supaya jangan sembarang main ber aja gitu, dijaga gitu. Biar bagus. Ini yang mampus ini baunya, naudzubillah. Masa kalah sama yang di pasar Muara, pasar Muara aja bersih. Iya, segala-gala. Pempas segala main ber aja. Oke. Berarti nggak tahu siapa yang lempar di sana Bu ya? Pokoknya dari sana kemari aja. Yang paling aneh apa Bu sampahnya selain plastik? Ya, Campur ya? Ada kasur, ada bantal. Lah itu segala-galanya. Segala-galanya. Bantal, ada kayu, ada segala-gala. Ketinggian timbunan sampah di TPA Terjun Kota Medan telah mencapai 55 meter dari permukaan tanah. Sekitar 4 tahun lagi, lokasi ini tidak sanggup menerima sampah atau penuh. Sebagai gantinya, pemerintah kota telah menyiapkan lahan tambahan seluas 4 hektar untuk menjadi sanitary landfill atau tempat pemrosesan sampah, bukan sekadar lokasi open dumping atau tempat penumpukan sampah. Jumlah sampah melebihi kapasitas terjadi hampir di semua tempat pembuangan air sampah di Indonesia. Beban ini terus bertambah karena sampah tidak terkelola sejak awal. Ya, hampir seluruh kota mengalami. Mungkin ada beberapa kota, kabupaten yang barusan bangun TPA masih punya space. Tapi kebanyakan kota akan mengalami atau sudah mengalami krisis, nanti akan sulit mencari tempat lahan baru. Nah, TPA itu juga menyumbang landfill gas, itu metan dan juga CO2 yang cukup besar.
Kemudian juga belum air lindi dan yang lainnya mengotorkan air tanah, kemudian kalau longsor ke sungai, mencemari lingkungan. Itu belum bau yang dirasakan masyarakat sekitar dan seterusnya. Belum lagi harus memantau agar aman. Ya, itu sebenarnya perlu kita sadari dari awal. Memang TPA mudah, tapi dia konsekuensinya sangat banyak. Pengelolaan sampah sejatinya dilakukan sejak sumber atau dari penghasil sampah. Tidak hanya memilah sampah, tapi juga memanfaatkan sampah untuk hal lain yang lebih bernilai, sebagai upaya mengurangi beban penumpukan sampah di lokasi pembuangan. Nadine Chandrawinata mengaku terbiasa dan menikmati proses kelola sampah yang telah dilakukannya selama 4 tahun terakhir. Kita dengan Kak Nadine di sini. Kak, ini kalau kita bicara mengenai pengelolaan sampah, sebenarnya kalau dari skala paling kecil rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan? Pemilahan sampah. Dan pemilahan sampah sesuai kategorinya, karena memang setelah sampah itu dicampur itu akan mengeluarkan bau tidak sedap, susah terurai, dan itu menjadi sedikit PR buat teman-teman kita di Dinas Kebersihan untuk memilah lagi, karena sampah yang tidak bersih itu tidak bisa dipilah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pemilahan sampah dari yang paling dekat sama kita dan yang paling sederhana, yaitu rumah. Nah, ini pemilahan sampahnya nih ya. Coba. Nah, ini sampah apa nih yang mau dipilah nih? Nah, ini salah satunya. Oke ya. Jadi ini PET, karena ini bisa digunakan kembali ya. Oke, bisa menjadi circular ekonomi ya. Menjadi circular ekonomi, dan ingat tetap yang bisa digunakan untuk daur ulang bisa dipakai kembali yang sampah bersih. Nah, ini yang aku bilang kita muter ya, Tur. Nah, ini aku sama temenku dia dari Sustain ini mengompos. Nah, ini kita masukin sisa makanan, potongan-potongan seperti ya sisa buah segala macam. Dan jangan takut, namanya belatung. Kadang-kadang kan orang mikir yang aduh nggak mau kotor ada belatung. Ya memang belatung itu membantu penguraian. Tadi kan sudah pemilahan, ada juga reduksi. Yes, kan. betul. Nah, sekarang mengenai recycle dan upcycle, nih apa yang udah Kak Nadine upcycle? Karena kan untuk perempuan kayaknya tidak bisa lepas dari namanya fashion ya. Pasti selalu tuh, apalagi fast fashion tuh cepet banget gitu dan selalu tergiur, apalagi ada diskon gede-gedean ya, wah pastilah. Tapi aku mencoba untuk mengurangi ya. Ini karya mamaku, potongan kain jeans kan susah banget ya terurainya, jadi ini yang dibikin. Kemudian aku juga senang bros, aku bikin jadi bros. Kemudian aku senang pertanaman, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, pot-potnya ada yang udah dilukis, seperti ini. Lihat ada masker yang dipakai lagi tuh, apa tuh? Nah, ini dia. Ini dia, maksudnya aku yakin banget di luar sana teman-teman pasti punya masalah tumpukan masker terlalu banyak karena kain ya tidak bisa mau dibuang sayang, terus modelnya juga unik-unik, malah mungkin ada yang belum terpakai. Ini salah satunya masker aku sama Dimas kita pakai, ada yang tak terpakai juga, ya udah akhirnya kita bingkai jadi frame cermin ini. Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara mengenai peran masyarakat sendiri, artinya semua orang bisa ya seperti ini dan mudah sebetulnya. Bisa, asal mau. Mengelola sampah sejak sumber juga bisa dilakukan secara kolektif atau kelompok. Tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, dan Recycle atau TPS 3R Desa Gulingan, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali mengumpulkan sampah organik dan anorganik dari warga untuk dikelola. Dari volume sampah yang kami hasilkan hampir 8 ton per hari ya. Jadi itu dipotong residu 20%, ada plastik lagi 40%, sisanya baru organik, itu kami udah olah. Jadi kami olah dari awal itu menjadi berupa bagian. Jadi satu, kami olah ini dengan proses sudah tentu berapa kali, ya perlu waktu ya, diproses, jadi ada 2 bagian dia. Jadi untuk pupuk tanaman dan pupuk media tanah. Dengan upaya ini, hanya setengah volume harian sampah yang akan berakhir di TPA. Sekarang kita sudah membangun TPS 3R yang aktif itu ada 27 TPS 3R. Itu bisa mereduksi atau mengolah sampah sekitar 137 ton setiap harinya. Walaupun dari sana memang masih ada residu karena TPS 3R tidak menyelesaikan sampah karena dia ada residu yang masih kita harus angkut ke TPA.
Warga Kampung Jojoran, Surabaya, Jawa Timur juga memiliki antusiasme yang sama untuk mengelola sampah. Asri Hardini berhasil menggandeng ratusan tetangganya untuk memanfaatkan sampah menjadi rupiah melalui bank sampah yang digagasnya. Gerakan ini mampu mengurangi sampah masuk TPA sampai 10 ton per bulan. Jadi alhamdulillah kalau mereka awalnya tidak sadar, sekarang mereka sudah menuju sadar bahwa sampah bisa berubah menjadi pundi-pundi rupiah. Karena itu dari program ke program, untuk tahun ini saya punya program yaitu dari sampah kering yang dikumpulkan warga, dijual di bank sampah ini, kita bisa membuat program yaitu membayar PBB secara kolektif. Sampai bulan Mei 2023 sudah ada 62 bank sampah. Kurang lebih 1 bulan bisa antara 9 sampai 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup Surabaya mencatat pada 2018 timbunan sampah di Surabaya pernah mencapai 608.000 ton. Kemudian naik menjadi 616.000 ton setahun kemudian. Tetapi setelah itu, timbunan sampah di Surabaya mengalami tren penurunan hingga menjadi 584.000 ton pada 2022. Dinas Lingkungan Hidup Surabaya menilai perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait pembatasan sampah plastik dan kemasan sachet. Sampah jenis inilah yang sulit diolah dan laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan upaya pengelolaannya. Bahwa industri kemasan dan makanan, minuman dan sebagainya itu bertanggung jawab atas produknya. Perlu diketahui bahwa di Surabaya itu untuk plastik itu paling tinggi persentasenya dari yang non organik. Sekitar 22% dari total sampah. Artinya ini sudah darurat sebetulnya. Plastik itu tidak boleh lebih dari 20%. Seluruh pihak yang menghasilkan sampah sudah seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Yang jelas, mengumpulkan dan menumpuk sampah hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Ya, kita akan jadi terus mengalami permalasan sampah. Ya, hanya ditumpuk dan itu bukan selesai di situ. Kita harus melakukan upaya-upaya penanganan sampah yang lebih integratif, tadi itu mulai dari pemilahan sampai pemanfaatan dan seterusnya tadi itu. Jika tidak ingin, ya kita akan tenggelam dalam laut gunung sampah. Sudah saatnya sampah yang terus menumpuk dan menggunung menjadi persoalan bersama. Karena ini sampah kita.